complicated when it hurts. Oke, halo semua dan akhirnya sampai lagi kita di seri pertama bersama Ducati Aramco. Dan hari ini kita udah tembus ke Q2 dan sementara masih berada di pitbox, masih mempersiapkan motor Ducati Desmo GP1 untuk kita pakai nanti di track untuk mencari posisi terbaik nantinya guna start di sesi race tepatnya di hari Minggu di MotoGP Qatar. Hingga saat ini yang masih menjadi pole masih ada Johan Zarco, Fabio, terus Johan Zarco lagi. Ini dua orang kenapa tadi mereka saling ganti posisi cuy. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja tuh bertaruh juga supaya bisa ngerebutin baris depan bersama Johan Zarco dan juga Fabio Quartararo. Oke, 0,5 dari Johan Zarco. Hari ini kita berada di posisi sebentar waktu. Jadi kita hari ini kayaknya udahin aja untuk kualifikasi karena dengan gap segini kayaknya udah cukup buat kita bertaruh nanti. Karena ini 0,5 di kualifikasi emang beda sama sesi race yang lebih cenderung dimana kita bakal bertarung habis-habis nanti di sesi race-nya. Karena biasa di kualifikasi itu mereka cuma fokus untuk mencari lap time aja di satu putaran dan nggak mesti mereka memiliki race pace yang bagus cuy. Dan akhirnya sampai lagi kita untuk sesi race MotoGP Qatar bersama Ducati Aramco. Hingga hari ini kita udah berada di ke-9 bersama Aris Rio juga. Yang pastinya hari ini kita udah mempersiapkan setup yang ada untuk bertarung demi meraih podium cuy. Semoga aja hari ini kita meskipun jadi tim pemula sekaligus tim yang masih awal banget, tapi kita nggak boleh pesimis. Kita pantang menyerah untuk bisa meraih podium karena kita memiliki target yang tinggi supaya bisa meraih poin pertama, poin perdana sekaligus podium bersama Ducati Aramco yang baru masuk di ajang balap MotoGP. Nah, saat ini kompon medium menjadi opsi pilihan kita karena kita udah ngeliat tadi di kualifikasi kita udah memiliki stop rekomendasi yang mengharuskan kita menggunakan kompon medium di race GP Qatar cuy. Saat ini sesi warming up lap ya Zarco, Oliveira, Fabio bakalan start dari baris depan dan hari seperti biasa PR kita paling susah banget untuk ngelakuin sesi warm up, makanya hari ini kita masih bisa jalan karena didorong sama si Alex Esparga. Jadi thank you sama si Alex yang udah ngebantu Rio untuk berjalan di sesi pemanasan di GP Qatar untuk musim 2021 di season keempat bersama Rio dengan Ducati Aramco juga. Oke, semangat. Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha and the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack.
Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP seri Qatar, seri pertama, sesi keempat and on the way. Dan Maverick Vinales Joan Mir langsung melesat jauh sekali, kita gagal mengimbangi laju mereka. Dan kali ini di first corner ada overtaking dari racer yang mendekati lagi Franco Morbidelli. Oh my god, wow, dua Ducati, hampir cuy, kita hampir kehantam sama motor Ducati Factory. Tepat di depan mata itu datang tiba-tiba loh. Oke, Marc Marquez kita overtaking. Lap pertama mengejar Suzuki Alex Rins. Dan saat ini Franco Morbidelli berhasil kita lampaui kembali. Dan si Ganna kembali berduel. 3 pembalap bersaing sekaligus. Hingga saat ini kita berhasil berada di grid kelima, di belakang dari Joan Mir atau pimpinan atau yang menjadi juara dunia di musim lalu. Dan saat ini Rins kembali mendekati racer di belakang. Kita harus berhati-hati dari sini karena ini AI dari tadi udah mulai agak rewel cuy. Kita pun juga rewel sih karena kita mainnya agak kasar hari ini. Dan saat ini Joan Mir, Johan Zarco Oliveira, Fabio berada di baris terdepan dan kita masih berada di posisi kelima. Cukup bagus dengan tadi adanya insiden di lap pertama antara Ducati yang sempat mental cuy, itu hampir aja ngehantem si Rio yang lagi masuk di tikungan pertama. Dan kita beruntungnya nggak sampai kena aja. Saat ini ada overtaking dari Alex Rins dari si Ganna dan Rio kembali berduel. Oke Riz, kita nggak boleh ngalah. Kita fallback kembali Alex Rins di final sektor menuju 2 tikungan terakhir. Hari ini Suzuki masih mencoba masuk, tapi kita masih bertahan mencoba mendefense gemburan serangan dari Alex Rins yang sering terjadi hingga saat ini. Franco Morbidelli berhasil mengalahkan Alex Rins untuk posisi ke-6. Brad Binder di posisi 8. Final sektor hari ini menuju trek lurus hanya mengejar Joan Mir. Kita bakal membuktikan kemampuan Ducati yang sebenarnya di GP Qatar saat ini. Dan di lap kedua Fabio Quartararo masih menjadi the way serta Oliveira dan Johan Zarco yang menyusul di belakang. Hingga kali ini Joan Mir masih belum bisa mendekati Johan Zarco untuk berada di podium. Kita pun juga begitu, kita masih nge-stuck di urutan kelima dan belum ada serangan. Bahkan niat kita untuk mengejar Joan Mir karena menjarakkan sejauh jauh, jadi kita harus perlahan aja untuk mendekati mereka berdua, yaitu Zarco sama si Joan Mir. Nah, kalau ngomongin soal Ducati Aramco atau Ducati Desmo GP21 itu sepertinya yang gue rasa selama berkendara di 2 sirkuit antara Sepang sama Qatar itu memiliki beberapa kelebihan, termasuk di entry corner atau pengereman sama exit corner yang cenderung lebih stabil dan gak suka kalah sama rival lainnya. Tapi yang jadi kelemahan adalah kalau kita udah start, kita mau start itu waktu tadi kita menunggu untuk lampu merah padam, itu biasa kalau kita mau start Ducati sama Honda lebih enak Honda, dan Ducati itu sangat lambat banget cuy. Itu tarikan awal Ducati kayak lemes banget, tapi kalau udah di exit corner kayak tikungan di sini, di tikungan ke 11, 10 itu udah enak sih, nggak kayak Honda yang kemarin sempat kececer cuy. Tapi hari ini semoga aja dengan musim baru kita bersama Aris Rio bisa untuk lebih bagus lagi, karena kita ngebutuhin juara dunia untuk pertama kalinya di Moto1, maksudnya MotoGP 21, dan itu menjadi target utama kita setelah kita udah berlaga bersama Honda kemarin. Dan itu menjadi musim yang luar biasa. Kita udah bisa merangsak step by step, perlahan tapi pasti kita udah bisa. Ada track limit dong. Jadi kita udah bisa merangsak dari yang semula kita gak pernah bisa tembus ke 10 besar, kita udah bisa untuk berada di besar di akhir klasemen. Saat ini di belakang Brad Binder, KTM Factory masih berusaha mengejar lagi, masih berduel. Kita overtaking di track lurus mencoba tim. Kita overtaking Brad Binder di penghujung track lurus di sirkuit Losail Qatar. Hingga saat ini kita berhasil kembali mengamankan posisi kelima dan saatnya bersiap dekati Joan Mir untuk perebutan podium 3. Semoga hari ini kita bisa untuk mendekati mereka, karena hari ini kan biasa kalau kita udah ketinggalan nih ya, kita agak susah untuk kembali ngedeketin Joan Mir sama Zarco, kecuali dua rival itu di depan ada memiliki kesalahan ketika mereka udah kehabisan gripan, dan itu menjadi harapan kita satu-satunya untuk bisa podium di sini. Tapi Fabio lagi-lagi dari awal musim kemarin, maksudnya dari waktu awal musim kemarin digelar tuh si Fabio itu nggak ada kenceng-kencengnya, dia nggak pernah berada di posisi pertama. Ketika udah pertengahan musim hingga akhir musim, sekarang hingga sekarang ini dia makin gacor, jadi makin kuat banget loh. Bayangin aja, yang semula dia nggak ada apa-apanya, sekarang dia mulai bangkit. Dan ini kalau kita ngesamain ya sama
MotoGP Real Life-nya itu mirip-mirip sih, karena kemarin itu si Joan Mir menjadi juara dunia ibaratnya di tahun 2020, dan saat ini di musim 2021 si Fabio Quartararo lah yang jadi pembalap terkuat dan berada di puncak klasemen. Jadi kayak semacam MotoGP Real Life yang udah dimasukin di dunia game cuy. Ini keren banget sih, karena kita udah kayak ngerasain perjuangan asli di MotoGP 21. Jadi sekaligus nanti kita bisa ngelihat gimanakah prediksi sebenarnya nanti untuk MotoGP 22. Siapakah yang bakal mendominasi? Apakah Fabio Quartararo atau malah justru Joan Mir lagi, atau justru Johan Zarco dan Ducati Pramac Racing? Dan saat ini menuju tikungan terakhir, lap ketiga akhir, kita masih aja tertinggal jauh kalau udah di beberapa tikungan, karena emang ini Ducati bukan spesialis buat tikungan bersama kemarin, dan kita cuma bisa ngejar di track lurus doang. Dan saatnya menggunakan TCS1 dan power ketiga masih mengejar Ducati, Joan Mir, Johan Zarco. Ternyata hari ini Joan Mir berhasil berada di podium, hingga Johan Zarco berada di posisi keempat yang udah mulai ngalah sama Joan Mir, dan kita semakin rapat hari ini di entry count hari pertama. Tikungan pertama semakin rapat, lap keempat, dan kita masih berpeluang untuk bisa mendekati Joan Mir serta Johan Zarco untuk berebut podium 3 di GP Qatar. Oke, menuju tikungan ketiga atau di high speed corner, dan kondisi bannya masih awet. Mampukah Rizrio mendekati Johan Zarco untuk posisi keempat? Saat ini di lap keempat juga, Kyokos Geo Fighting semakin mendekat. Ada peluang bagi Rizrio untuk mengalahkan Ducati, itu Pramac Racing, yang mana di tahun 2022 Ducati nurunin 4 tim sekaligus, yaitu Gresini Ducati, kemudian Aramco Ducati, Pramac Racing, dan juga yaitu Ducati Factory, 4 tim sekaligus. Nah, denger nih ya, ini nanti Ducati Aramco katanya sih bakal ngedapetin jatah untuk menggunakan Desmo GP22. Entah 1 motor atau 2 motor, tapi pasti ada jatah bagi Aramco untuk gunain motor dari Desmo GP22 yang emang itu motor paling versi baru untuk Ducati. Dan apakah nanti Rossi bakal mau bergabung sama Ducati gitu kan? Karena emang secara kan dia udah pakai motor paling baru cuy, sama kayak Yamaha saat ini. Saat ini Johan Zarco di high speed corner tikungan ke-12, kita masih mencoba mendekati Johan Zarco, meskipun di final sektor atau di high speed corner kita cenderung kalah dengan Johan Zarco serta Joan Mir. Tapi saat ini kita bakal lebih berjuang lagi karena lap sudah menyisakan sedikit lagi, dan di depan udah masuk lap 5. Kita nggak boleh terlalu bermain-main di belakang demi udah ke podium. Dan saatnya Johan Zarco kita overtaking nantinya setelah akselerasi menuju trek lurus atau di penghujung top speed sirkuit Qatar di Losail. Saat ini mencoba slip trim TCS1, kita overtaking Johan Zarco dari si kanan, kita langsung block pass bisakah, dan ternyata kita masih kembali masuk perlahan, dan akhirnya Rizrio berhasil mengalahkan Johan Zarco untuk posisi ketiga, 4 maksudnya. Saatnya berjuang mengejar Joan Mir demi merebut posisi ketiga agar kita bisa berada ke podium, karena kita butuh podium supaya kita bisa berjaya bersama dengan di Aramco di musim pertama kita di sirkuit bersama Rizrio. Kita breaking kembali. Oh iya, hari ini kita udah pakai riding style dari si Marc Marquez, makanya udah agak rebah banget untuk nikung Ducati, karena emang sering ngerasa bahwa Ducati ini lebih cocok dengan gaya Ducati, dengan gaya si Marc Marquez yang lebih cenderung ke arah motor harus takluk sama orangnya cuy. Jadi kita harus bisa untuk naklukin motor ini dengan gaya balap yang emang rebah banget, yaitu dengan jenis body out dari si Marc Marquez. Nah saat ini bendera kuning berkibar, siap pakai crash di belakang. Udah 2 lap terakhir malah ada yang crash ya, masih aja cuy. Dia kayak aduh, padahal sayang banget kan, udah tinggal 2 lap lagi malah dia crash, padahal finish sudah dekat lagi kan. Dan saat ini high speed corner, Joan Mir Ducati Aramco sanggup mendekati Joan Mir yang semakin kesini. Di tikungan ke-11 dia makin ngejauh dan menuju final sektor. Sepertinya sudah mulai nampak bahwa yang menang hari ini adalah Fabio Quartararo dan juga Oliveira serta Joan Mir yang berada di 3 besar. Joan Mir kayaknya sih ada pengecualian kalau kita bisa ngejar Joan Mir nanti di track. Terus kita mungkin bisa untuk berada di podium 3 untuk pertama kalinya bersama Aramco Ducati yang berlaga di musim kali ini. Saatnya di tikungan terakhir bersiap-siap mengejar Joan Mir. Saat ini kita mulai mengejar dan menuju trek lurus terpanjang di Losail Qatar. Kita masih mencoba mengejar meskipun agak mustahil dengan power angka 3. Kita overtaking Joan Mir, kita late braking bisakah, dan ternyata udah bisa. Kita sedikit malah kita terlalu late braking sehingga kita malah ngelebar, hingga kini kita berdua dengan Joan Mir di tikungan kedua. Masih di overtake Joan Mir, dia gak mau ngalah. Suzuki melawan
Aramco Ducati berduel di penghujung balapan di GP Qatar seri pertama, masih mengejar dengan kita track limit lagi. Dan nampaknya kondisi ban kiri belakang udah mulai habis, yang berarti kita udah mulai nggak nyaman. Udah mulai nggak nyaman di exit corner untuk mengejar Joan Mir, yang pastinya hari ini kita berdoa aja semoga masih podium meskipun agak susah cuy. Meskipun agak susah, kita nggak boleh ngalah. Bendera kuning berkibar, kita breaking kembali di tikungan ke-6 dan semakin ramai Joan Mir, tapi di akselerasi seperti Ducati ditinggalkan oleh Joan Mir dengan sangat cepat sekali. Luar biasa hari ini perjuangan Ducati masih belum usai. Bertarung lagi mengejar di sektor 3. Kita batik ke kiri, tikungan 8, tikungan 9. Cukup perlahan masuk kali ini di high speed corner lagi dan menuju tikungan 10. Lebih sanggupkah Ducati Aramco dengan Rio? Ducati Joan Mir yang udah mulai menjauh mulai saat ini, yang berada di posisi ketiga semakin menjauh dan kita kehilangan kesempatan untuk bisa mengovertaking Joan Mir. Sayang sekali, sayang seribu sayang, kita gagal untuk tadi mempertahankan posisi ketiga dari overtaking Rio kepada Joan Mir yang terjadi di tikungan pertama. Dan saat ini Fabio Quartararo crash, ada peluang bagi Rio, kita overtaking dan akhirnya podium jackpot bagi Ducati Aramco di seri Qatar. Di belakang terjadi crash lagi, crash massal antara siapa yang cuy. Dan saat ini yang terakhir kita podium dengan crashnya Fabio. Luar biasa, akhirnya Oliveira tak terduga berhasil menangi GP Qatar di lap terakhir. Ini tidak terjadi hingga kini Joan Mir, Rio, Oliveira berada di tiga besar atau di podium GP Los Qatar saat di seri pembuka di MotoGP 2021. Weh, ada yang crash, bisa-bisanya udah balapan selesai kok malah ada yang the loser cuy. Itu ya ampun, bener-bener AI hari ini lumayan gabut ya di seri Qatar. Dan saat ini Oliveira, Joan Mir, Rio berhasil meraih podium. Dan di luar dari podium itu ada Quartararo, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Petrucci hingga Luca Marini berada di posisi sebelah dengan Ducati. Dan hari ini hanya ada dua pembalap Ducati yang tembus ke dalam 10 besar di GP Qatar seri pembuka. Sementara itu di posisi 10 masih ada Pol Espargaro dan ada trio Alex, yaitu Marquez, Espargaro sama Rins, serta ada Jack Miller, Bagnaia, Taka dan juga Valentino Rossi. Dan sementara di posisi paling terakhir hari ini atau di rombongan terakhir ada Brad Binder, Bastianini, Savadori, Maverick Vinales, Johan Zarco sama Jorge Martin yang berada di posisi paling akhir. Sayang sekali Johan Zarco yang tadi sempat berada di pole atau jadi baris depan, dia malah gagal cuy. Jadi hari ini untuk poin sama aja dengan dari hasilnya karena belum ada akumulasi poin karena baru satu race, jadi poinnya sama dengan tadi, dimana kita berada di posisi 3. Dan hari ini kita sengaja untuk masuk ke selebrasi podium, merayakan kemenangan, maksudnya merayakan podium perdana Ducati Aramco di ajang balap MotoGP dengan Ducati Desmo GP21 sementara waktu. Luar biasa. Oh ya, buat yang suka kepo, ini helmnya itu kira-kira dapat di mana? Nah, ini helmnya itu gue sih bikin sendiri, cuman kita terinspirasi dari motifnya si helmnya si Ben Spies yang ada dipakai waktu di MotoGP tahun 2011. Tepatnya dia waktu berlaga di, pokoknya awal dia masuk ke MotoGP, karena si Ben Spies ini dia mantan pembalap superbike di musim 2010 ke bawah. Jadi dia hengkang ke MotoGP karena dia udah sempat menjadi juara dunia di ajang balap WSBK. Oke, kalau ini ngapain topinya malah kegeser gitu? Ya ampun, bug lagi dong, bug lagi terjadi untuk MotoGP game yang belum pernah kita temui. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu, thank you nonton dan sampai ketemu di RSGP Doha dan oke, bye, ciao.